Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di channel saya Angga Pamungkas Edu, channel yang membahas tentang pramuka. Sebelumnya saya akan memberikan salam dulu terhadap adik-adik pramuka yang ada di sekolah. Salam pramuka. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik yang hebat. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi kepenegakan. Yang pertama, apa itu penegak? Kemudian yang kedua mengenai SKU, TKU, dan SKK, TKK. Dan yang ketiga, olahraga dalam perkemahan. Yang keempat, dinamika kelompok. Dan disampaikan oleh Kak Angga Pamungkas. Apa itu pramuka penegak? Pramuka penegak adalah anggota pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Mengapa disebut pramuka penegak? Disebut pramuka penegak karena sesuai dengan romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari mensiagakan para pemuda, kemudian menggalang persatuan dan kesatuan yang ditandai dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah berhasil menggalang persatuan bangsa Indonesia, telah siap untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan masa kesiapan menegakkan kemerdekaan menjadi kiasan dasar pembinaan golongan penegak. Proses dari akhir sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan dengan memandegani atau memprakarsai, memelopori pembangunan bangsa. Nah, kita sering mendengar kata pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jadi romantisme kata pramuka siaga itu diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mensiagakan, menggalang, kemudian menegakkan, dan terakhir memandegani atau memelopori. Itulah asal kata atau kenapa disebut pramuka penegak. Siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian yang berikutnya apa itu pramuka penegak bantara dan laksana. Kita sering lihat ada anggota pramuka yang menggunakan di pundaknya yang bertuliskan bantara dan laksana. Seperti ini. Ini ditempelkan di pundak setiap anggota pramuka penegak yang sudah menyelesaikan SKU pertama dalam pramuka penegak sebelum penegak laksana. Nah, golongan pramuka penegak yang belum menyelesaikan SKU atau syarat-syarat kecakapan umum penegak bantara belum dianggap sebagai pramuka penegak dan disebut tamu ambalan atau tamu penegak. Jadi, anggota pramuka yang belum menyelesaikan SKU pertama, yaitu penegak bantara, dia belum menyelesaikan poin-poinnya atau ujian-ujiannya, maka dia disebut tamu ambalan atau tamu penegak. Kemudian penegak laksana, apa itu pramuka penegak laksana? Pramuka penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU kedua dalam satuan pramuka penegak yang telah menyelesaikan SKU penegak laksana dan dapat mengikuti seleksi pramuka Garuda. Jadi seorang penegak apabila sudah bantara dan laksana, maka beliau atau adik tersebut berhak untuk mengajukan menjadi pramuka Garuda. Di mana pramuka penegak berlatih? Ini seringkali kita ketahui bahwa
pramuka penegak kok ada di jalan, pramuka penegak kok ada di kecamatan, kok ada di balai kota, dan lain sebagainya. Nah, pramuka penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus depan saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya ada yang namanya Dewan Kerja, mulai dari Dewan Kerja Ambalan, Dewan Kerja Ranting di tingkat kecamatan, Dewan Kerja Cabang di tingkat cabang atau kota, Dewan Kerja Daerah di tingkat daerah, dan Dewan Kerja Nasional di tingkat nasional. Kemudian yang kedua ada Satuan Karya atau disingkat SAKA. SAKA itu banyak sekali, ada SAKA Bakti Usada, ada Saka Bayangkara, Taruna Bumi, Wana Bakti, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada Satuan Komunitas SAKO atau yang disingkat SAKO. Satuan komunitas itu adalah orang-orang yang sudah pensiun atau orang-orang yang tidak tergabung dalam kepengurusan baik di Ambalan atau di kuartir, maka bisa membuat satuan komunitas kalau orang-orang tersebut masih mencintai pramuka. Dan yang keempat, Satuan Tugas Pramuka Peduli atau Scout Rescue. Dan yang kelima, Satuan Kegiatan Protokol. Kapan pramuka penegak menjadi pramuka penegak Garuda? Tadi sudah disampaikan, apabila sudah laksana, maka pramuka penegak tersebut bisa mengajukan pramuka penegak Garuda. Nah, apabila pramuka penegak telah menyelesaikan SKU penegak Bantara, maka penegak tersebut berhak untuk menjadi penegak Garuda. Apabila pramuka penegak telah menyelesaikan SKU penegak Laksana, maka penegak tersebut berhak untuk menjadi pramuka penegak Garuda. Seperti pada gambar ini. Ini adalah seorang pramuka penegak Garuda dengan lencana yang dikalungkannya seperti ini. Dan ini untuk siaga warna hijau, merah untuk penggalang, kuning untuk penegak, dan coklat untuk pandega. Kemudian apa sih itu pramuka Garuda? Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, pramuka penegak ini atau pramuka penegak Garuda ini diatur dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 038 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggara pramuka Garuda. Kemudian apa itu SKU? SKU adalah singkatan dari syarat-syarat kecakapan umum. Nah, SKU atau syarat-syarat kecakapan umum ini adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum setelah melewati ujian-ujian. Nah, syarat kecakapan umum bentuknya seperti ini dalam buku kecil. SKU disusun menurut pembagian golongan usia. Usia pramuka yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Jadi masing-masing golongan berbeda SKU-nya. Dan poin-poinnya pun berbeda. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu penegak Bantara dan yang kedua penegak Laksana. Jadi SKU untuk pramuka penegak ada 2, pramuka penegak Bantara dan penegak Laksana. Sekarang apa itu SKK atau syarat kecakapan khusus? SKK atau syarat kecakapan khusus adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Nah, ini ada seorang pramuka penegak yang sudah mendapatkan TKK. Ada TKK jalan, pengamat, P3K, berkemah, memasak, bela diri, kemudian muajin, dan seterusnya. Apabila lebih dari 5, maka seorang penegak atau pramuka TKK-nya sudah melebihi dari 5
dia berhak menggunakan selempang dan ditempelkan TKK-nya dalam selempang. Sekarang apa itu TKK atau tanda kecakapan khusus? TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadian, dan watak. Warna dasarnya kuning. Kemudian bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK-nya merah. Keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasarnya hijau. Bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar putih. Dan bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, warna dasar TKK-nya biru. Jadi ada pembagian warna untuk TKK ini, yang mana warna ini untuk membedakan bahwa peserta didik tersebut cakap di bidang apa. Oke, apa itu TKK? TKK dibedakan atas 3 tingkatan. Sebagai berikut, pramuka penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan. Sementara siaga hanya 1 tingkatan. Dan tingkatannya itu yang pertama tingkat purwa, bentuknya lingkaran. Kemudian yang kedua tingkat madya, bentuknya bujur sangkar. Dan tingkat utama bentuknya segi 5. Sekarang kita membahas orientasi perkemahan dalam pramuka. Tentunya kita berkemah harus mempunyai tujuan. Jangan asal berkemah saja. Jadi berkemah itu adalah suatu kegiatan rekreasi di luar ruangan. Ingat, berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemah dalam kurung kata benda adalah tempat tinggal darurat. Biasanya berupa tenda yang ujungnya hampir menyentuh tanah, dibuat dari kain terpal dan sebagainya. Tujuan perkemahan itu apa? Jadi pramuka itu berkemah harus punya tujuannya, tidak asal-asalan. Selain sebagai kegiatan untuk rekreasi atau refreshing, berkemah juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Dan yang ketiga, membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Jadi itulah tujuan perkemahan. Sekarang dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah suatu kegiatan yang menarik, riang gembira, dan menantang setiap peserta untuk bergerak, berbuat, dan bersikap saling mengenal, mengerti, dan memahami individu dalam suatu kelompok, sehingga memperoleh informasi yang tepat dari seseorang sebagai teman baru dalam kelompoknya, dan memecahkan suasana kaku dan beku menjadi suasana yang akrab, rileks, dan bersahabat. Itulah yang dinamakan dinamika kelompok. Tujuan dan sasaran dinamika kelompok ini apa? Tujuannya adalah suatu kegiatan pendahuluan dalam suatu pertemuan atau pelatihan untuk memecahkan suasana beku dan kaku karena menghadapi orang baru yang belum dikenal, sehingga peserta didik memperoleh informasi secara langsung dalam bentuk perkenalan pribadi yang informal dalam kondisi riang dan menggembirakan. Sasarannya apa? Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti dinamika kelompok agar peserta satu mengerti nama dan sifat baik dan buruk teman barunya. Yang kedua, mampu bergaul dan menjadi teman sekelompok. Yang ketiga, menambah semangat dan memotivasi kerja kelompok. Yang keempat, menciptakan suasana riang gembira.
Jadi dinamika kelompok ini kita bisa mengetahui teman kita itu seperti apa. Ada yang egois, ada yang pemarah, ada yang baik, ada yang pemalu, ada yang pemaaf, dan lain sebagainya. Dari dinamika kelompok ini kita bisa mengetahui karakter teman kita. Oke, yang berikutnya kesemaptaan atau olahraga dalam perkemahan. Kesemaptaan atau olahraga dalam perkemahan adalah atau merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Olahraga adalah cara alami menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Penelitian membuktikan aktif bergerak setiap hari dapat menjauhkan risiko penyakit. Karena itulah di setiap perkembangan selalu ada kegiatan olahraga atau senam pagi. Nah, senam pagi tidak bisa dihindari. Sekitar pukul 5:30 semua anggota akan dibangunkan dan dikumpulkan di lapangan dengan memakai seragam olahraga. Mereka akan melakukan senam bersama, dan biasanya setiap regu atau sangga akan dinilai kekompakan dan ketepatan geraknya. Lalu ditentukan pemenang yang akan diumumkan di upacara penutupan kemah. Itulah pembahasan mengenai SKU, SKK, TKU, TKK, kemudian apa itu penegak, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.